Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merangkum perjalanan kami ke Museum Asia Afrika untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, lalu share ya. Selamat menyaksikan. Perjalanan kami ditempuh dalam waktu 1,5 jam menaiki bis Damri dari Hotel Soreang masuk ke Jalan Tol Soroja dan keluar di Tol Pasir Koja sampai ke Terminal Lewi Panjang, lalu naik bis lagi sampai ke alun-alun. Jarak museum dari alun-alun cukup dekat, jadi kami berjalan kaki untuk sampai di sana. Kami berjalan kaki melewati alun-alun yang ramai dipenuhi wisatawan lokal. Kami juga melihat beberapa wisatawan asing yang asik berfoto di Monumen Tugu Global. Museum Asia Afrika ini berada di Jalan Asia Afrika nomor 65 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini dibuka untuk umum pada hari Senin hingga Kamis jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 4 sore dan hari Jumat jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore. Di museum ini tersimpan koleksi foto dokumen sejarah seputar pelaksanaan KAA, informasi tokoh-tokoh penggagasan KAA, berbagai barang peninggalan KAA, clipping surat kabar tentang KAA, dan dasar sila Bandung yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Museum ini dilengkapi ruang audio visual sebagai sarana pemutaran film dokumenter tentang Konferensi Asia Afrika dan diorama orasi Presiden Soekarno di tengah para delegasi yang hadir. Sejarah Lambang Negara Indonesia. Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping simbol-simbol lainnya yaitu bahasa, bendera, dan lagu kebangsaan. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 meningkatkan rasa persatuan dengan adanya semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun yang mulai berkumandang saat itu dikenal khalayak sebagai ciptaan bagi Rudolf Supratman. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dikibarkanlah bendera Sangsaka merah putih. Hingga kini banyak orang tahu bahwa Ibu Fatmawati yang telah menjahit bendera pusaka tersebut. Setelah Angkatan Perang Serikat di Hindia, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang 8 Maret 1942. Pada tahun 1943, pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk Badan Chusangiin, yaitu Badan Pertimbangan Pusat di Jakarta. Badan tersebut bertugas untuk mengajukan usul kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik, serta memberikan pertimbangan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Jumlah anggota Chusangiin adalah 43, terdiri dari 23 orang penguasa bertinggi, pemerintah, balan tentara Jepang 18 orang. Ketika usaha Jepang dalam peperangan mengalami kemunduran dan seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam, maka pada 1 Maret 1945 dibentuklah Dokurushi Junbi Chosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK. Tugas badan ini adalah mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan segi-segi politik ekonomi dan kata pemerintah yang diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari. Namun tujuan politiknya adalah agar rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada Jepang. Upacara pembukaan BPUPK diselenggarakan di bekas gedung Volksraad pada 28 Mei 1945. Dalam upacara pembukaan tersebut, nama-nama delegasi peserta Konferensi Asia Afrika: Afghanistan, Burma, Kamboja, Ceylon, Cina, Egypt, Ethiopia, Gold Coast, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Jordan, Laos. Ada Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Democratic Republic of Vietnam,
State of Vietnam, Yaman. Dampak Konferensi Asia Afrika. Bandung adalah penolakan terhadap pretensi negara-negara superpower dan para antagonis Perang Dingin, yang seakan-akan tidak ada jalan lain bagi negara-negara nasional yang baru merdeka pada waktu itu. Selain membuntut salah satu di antara mereka, Bandung adalah suara hati nuraninya masyarakat umat manusia yang mempositifkan nasionalisme dan patriotismenya masing-masing ke tingkat yang lebih religius dan lebih sosialistis. Konsensus di bidang politik berkumandang kemana-mana. Jiwa Bandung mengelektrifisir perjuangan kemerdekaan di Afrika. Puluhan negara baru lahir sejak itu. Desa Sila Bandung telah bergaung jauh keluar wilayah Asia Afrika dan menjadi suatu kenyamanan yang hidup di dunia internasional. Ia telah menjadi asas hubungan antar negara, tidak hanya di negara-negara Asia Afrika, tetapi juga meluas diterima sebagai suatu pegangan dalam menyelesaikan masalah-masalah penting di forum-forum internasional, terutama setelah gerakan non-blok mengambilnya sebagai prinsip dari gerakan tersebut.